Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar. Apa definisi fiqh? Istilah bi adillati tafsiliyah. Nah, anta meninggalkan haram ada berapa macam tadi? Ada 4. Satu, imtithalan. Di sini dapat dosa atau dapat dosa? Kalau imtithalan dapat dosa apa dapat dosa? Oh, enggak dapat dosa. Dapat apa terusan? Oh, gitu ya. Dapat pahala. Yang kedua, tidak ada gimana? Nah, ayo belakang, anta yang berdua. Enggak terbayang ya kalau itu perkara haram gitu ya. Tadi gimana kalau gini nih? Kalau gini gimana dia? Dapat apa dia? Enggak dapat apa-apa. Iya. Ya, enggak dapat apa. Ya benar enggak dapat apa-apa ya. Tes nomor 3. Tapi dia ada usaha dan niat ya. Usaha. Gimana kalau gini nih? Ayo, yang nomor 4. Tapi ini gimana dia? Dosa sesuai dengan niatnya dia. Nah, baikkan. Apa definisi alhamdu tadi? Apa definisi alhamdu? Anta? Oh, enggak ikut. Anta? Apa definisi alhamdu? Enggak ingat. Anta? Dalam rangka cinta dan pengagungan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebutkan tadi sunnah ada berapa tingkatan? Ada 3 tingkatannya. Pertama, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan ya. Dan ini sunnah apa? Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkannya dan datang anjurannya. Perhatikan ya. Dan datang anjurannya. Semisal salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkan apa? La safaran wala hadaran. Baik ketika safar maupun tidak safar, Nabi enggak pernah meninggalkan ini. Datang anjurannya. Apa anjurannya? Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma minad dunya. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Datang anjuran kan? Datang anjuran. Nabi alaihi salatu wassalam selalu melakukannya. Semisal sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, anjuran-anjurannya banyak sekali.
Yang kedua, sunnah biasa. Sunnah biasa. Setelah mereka sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah. Dialah sunnah yang Nabi alaihi salatu wassalam tidak terus-menerus di atasnya. Tidak terus-menerus di atasnya. Tapi terkadang datang keutamaannya. Terkadang datang keutamaannya. Dia adalah apa? Dia adalah apa? Semisal sholat, semisal puasa sunnah. Semisal puasa sunnah Senin Kemis, datang keutamaannya kan, ya kan? Tapi tidak ada nukilan An-Nabi alaihi salatu wasallam terus-menerus melakukannya. Nah, ketiga, dia adalah irsyadun wa adab. Irsyadun wa adab. Nah, ini contoh, saya kasih contoh ya kawan, biar antum tahu langsung praktiknya. Pernah lewat dalam satu pembahasan dan anak tulis di sebuah kitab Al-Ilam bi Adabin Naum, tulisan saya yang nomor 18 terkait dengan adab-adab tidur. Adapun yang terakhir tulisan yang saya tulis Tashilul Wusul fi Syarhi Adabis Safari wal Wusul, masalah adab-adab safar. Sampai pada satu permasalahan supaya antum paham contoh ini terkait dengan memadamkan lampu ketika tidur. Di situ datang perintah Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza nimtum fa'atfi'uha." Apabila kalian tidur sedangkan lampu itu nyala, fa'atfi'uha, padamkanlah lampu itu. Yaqulu Imam Syaukani rahimahullah, ini perintah di sini, itu kan perintah di sini kan? Mereka semuanya mengatakan hadzal amru lil istihbab, berfaedah sunnah. Dan nanti akan kita sebutkan korina-korina kok bisa berfaedah sunnah. Qal qila, yaqulu Qurtubi, qila hadza perintah berfaedah adab. Berfaedah adab. Masya Allah. Antum yang tahu usul ini kan ya. Ini kan adab, ini kan derajat yang paling bawah kan ya. Adab, sunnah, ghairu muakkad dan sunnah muakkadah. Bisa enggak ini antum katakan itu sekedar adab dan sekedar anjuran? Ini sini nanti antum bingung kan? Nanti kan baru pelajaran awal kan, misalnya TK kan ya. TK. Ntar kita lanjut lagi. Ini satu contoh. Kalau kita nggak punya usulnya, kita nggak akan bisa. Maka semisal ini kita condong tidak hanya berfaedah adab, tapi berfaedah sunnah lebih tinggi. Sebab apa? Karena risiko dari api atau lampu yang ketika itu masih nyala, nyawa taruhannya, harta akan hilang. Maksud lampu di sini bukan lampu gini, enggak, lampu yang bisa membakar rumah. Kalau ini dibiarkan, apa yang terjadi? Maka ini terkait dengan kaidah Islam itu menjaga agama, ya kan? Menjaga apa lagi? Menjaga harta, menjaga nyawa kan? Maka ini nggak bisa hanya sekedar adab, karena ini adalah bisa menjaga harta, menjaga nyawa, maka harus tinggi sedikit naik, yaitu berfaedah sunnah, tidak berfaedah adab. Maka gini Evan, yang harus difahami semisal ini. Kayak semisal Nabi alaihi salatu wassalam kayak gini kan. Kalau kita mau contoh, banyak boleh kawan. Lanjut. Contoh lagi nanti, satu contoh cukuplah. Kata pepatah, wong pinter iku satu contoh wis cukup ya. Tayyib. Qala musannifu rahimallahu taala, wa dhittuhu
dan lawannya sunnah. Wa dhidduhu, dan lawannya sunnah adalah makruhu. Makruh secara bahasa adalah mubghad, dibenci. Itu hukumnya, itu adalah definisi makruh. Makruh secara bahasa adalah mubghad, dibenci. Nah, kemudian adapun secara istilahan, lawannya sunnah. Lawannya sunnah. Kalau begitu apa? Apa? Ditinggalkan dapat pahala, ya kan? Dilakukan tidak mendapat apa-apa. Sama dengan sunnah kan? Lawannya sunnah. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat apa-apa. Kalau makruh gimana lawannya? Ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ini harus diikat dengan pelajaran kita yang tadi. Dia ditinggalkan mendapatkan pahala kalau tujuannya imtithalan. Tujuannya harus imtithalan. Kenapa antum tidak merokok contohnya? Ala qaul yang mereka itu mengatakan makruh ya. Ala qaul. Anak enggak merokok imtithalan. Ini dilarang oleh syariat. Betul kan? Tapi saya enggak berani mengatakan haram, mek makruh tok ya wis lah. Tapi kan kalau antum tinggalkan, maka itu berfaedah apa? Berfaedah. Aywa, berfaedah engkau mendapatkan pahala kalau antum tujuannya imtithalan. Seterusnya, tapi ingat ya, makruh itu mubghad. Bagaimanapun bentuk makruh, tetap manaha anhu syari' fi'lahu, syariat melarangnya. Tetap itu. Tapi larangan la ala wajhi ilzam, sebagaimana haram. Haram dengan makruh sama, dalam artian sama-sama dilarang. Cuma kalau haram larangannya ditekankan. Kalau makruh larangannya tidak ditekankan. Sama-sama dilarang, sama-sama dilarang. Famahama, bagaimanapun kondisi makruh, tetap makruh itu dilarang. Cuma larangannya ada yang tekan dan ada yang tidak ditekankan. Jelas? Nah, kemudian seterusnya, qala al-musannifu rahimahullah. Sebelum kita baca, tak terangkan dulu hukumnya nomor 5. Kita faham wajib, kita faham sunnah, kita faham mustahab ya, kita faham haram, dan kita faham makruh ya. Ketiga apa yang namanya yang namanya mubah. Ingat, mubah ini ada 2 tinjauan. Tinjauan bi'tibari dzati dan tinjauan bi'tibari wasilah. Ingat ini. Nah, ingat mubah ada 2 tinjauan. Tinjauan bi'tibari dzati dan tinjauan bi'tibari wasilah. Ditinjau dari zatnya mubah, ditinjau dari zatnya mubah, tidaklah berkaitan dengan celaan dan tidak berkaitan dengan pujian. Seseorang yang melakukan mubah tidak dipuji. Seseorang yang meninggalkan mubah enggak dicela. Nglakoni nggih monggo, ninggalkan nggih monggo. Tidak ada kaitan padanya. La dihukumi anta terpuji ataukah anta dicela disebabkan meninggalkan atau melakukan mubah. Itu bitibari dzati. Jelas Ivan kayak minum teh. Ente gak minum teh mubah saja kan? Mau minum teh gak minum teh nggih monggo. Bukan ente, bukan kita minum teh. Oh, dapat pujian. Siapa sing muji? Atau minum teh dapat pujian. Gak ada yang muji. Hada bitibari dzati. Kayak kita makan apa? Makan sirsak, makan apa, enggak ada yang puji. Karena ada bitibari dzatul mubah, bitibari dzatul al-mubah.
Intinya yang namanya mubah la yusaf, enggak disifati tercela bagi yang melakukannya atau yang meninggalkannya. Wala yusaf, na'am anta disifati terpuji ataukah tidak ketika anta melakukan atau meninggalkan. Mafhum? Hada bitibari dati. Jelas. Tapi bitibari wasilah. Bitibari wasilah, sarana. Bitibari wasilah. Maka ketika mubah ini wasilah ilal haram, maka menjadi haram. Paham ini? Ketika mubah ini wasilah ilal wajib, menjadi wajib. Menjadi wajib. Mafhum ini? Dan ini insyaallah kita akan sebutkan dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ini maksudnya di sini. Mubah bi'tibaril wasilah. Naam, huwa qaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu dilihat tujuannya. Kalau tujuannya disyariatkan, wasilah disyariatkan. Kalau tujuannya diharamkan, maka wasilah ini diharamkan pula. Contoh ya, contoh. Iso wajib, iso sunnah. Antum pakai air ketika wudu, hukumnya apa? Hah? Wajib apa ora? Wajib iki cah. Dalil endi? Sing dalile. Allah Ustaz gitu kan. Hukum wajib ya. Hukum wajib sih, dah. Antum ya nggak punya air, kemudian orang itu bawa air, nggak mau dikasihkan kecuali harus beli. Hukum asal beli air hukumnya apa? Mubah, mau tuku orang tuku terserah kamu, ya kan mubah. Nah, tapi ini air wasilah ila melakukan kewajiban. Kewajiban ini nggak bakal jalan kecuali harus beli air. Maka beli air tadi apa hukumi? Wajib. Wa ila asalnya apa? Mubah. Paham ini enggak? Mudeng. Contoh kedua, antum pakai minyak wangi, pakai siwak. Hukum minyak wangi pakai minyak wangi haram atau makruh? Sunnah ya. Aku haram kok. Meskipun gak tahu dalilnya, tapi kan sunnah kan ya. Ya kan? Sunnah kan? Kelas. Nah, kemudian antum bisa nggak pakai minyak wangi tanpa beli? Kalau bisa monggo kan? Monggo. Tapi kan andai kata tidak jalan menjalankan ini sunnah kecuali harus beli minyak wangi, maka minyak ini hukumnya apa? Hah? Mubah. Menjadi apa? Menjadi sunnah. Maka itulah bi'tibaril wasilah. Atau bisa kembangkan ini kan, satu contoh bagi yang cerdas bisa dijalankan yang lain. Ingat ini kan? Wailah contohnya banyak empol ya. Nah, kita contoh yang haram. Beli HP ku haram atau wajib? Mubah, mau tuku HP kayak orang tuku HP terserah. Tapi pacaran karo wong wedo iku hukumnya apa cah? Enggak kan bisa hubungan setiap hari, melainkan dengan beli HP iki. Oh, HP iki hukumnya apa? Hukumnya haram kan? Wasilah ila pacaran ya kan? Wasilah ila pacaran. Maka bi'tibari wasilah, beli HP ini hukumnya haram. Bi'tibari wasilah. Sudah jelas? Contoh lagi. Khusyuk di dalam sholat, hukumnya apa? Yakin? Dua kemungkinan, iso wajib, iso sunnah tenang. Orang tomatnya lho, orang tomatnya khusyuk. Hukum dua saliki ono khilaf iki. Sekarang antum beli HP. Beli HP sing apik.
atau sepeda motor sing apik, atau mobil sing mahal, salat. Ya Allah, mobilku gimana ya Allah, ya mobilku mahal di luar ya Allah. Mikir mobil wae salatku mikir bisa iki belinya mobil sing larang sing kaya ngono iku mau, yang itu menjadikan ente enggak khusyuk dalam salat. Itu hukumnya apa jadinya? Haram. Makanya kan iso hukum makruh lah kan, maka lebih awal ditinggalkanlah. Masya Allah, begitu loh kondisi. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala pernah sholat, kemudian dia punya sesuatu yang menjadikan dia nggak khusyuk dalam sholatnya, pulang dia sedekahkan ke orang lain. Apa dewek? Mobil larang kita, gimana mau sedekah cak? Yo susah ini, belum bisa kan? Ayo manam. Itu kalau Abu Hanifah rahimahullah taala. Kan HP 1 juta mikir dikasihkan Allah gimana ini? Gitu kan? Saja kan gitu. Maka ingat, mubah ada dua tinjauannya, ada dua tinjauan. Maka diantara ya cari istri yang cantik gimana ini? Sunnah ya? Mana dalil sunnah? Ayo. Dari sunnah. Saya kemarin mau menulis sebuah buku tentang kesalahan-kesalahan dalam pendidikan anak. Ternyata tak baca tulisan saya pertama kali, cuma belum berlanjut. Ada berapa itu? Kesalahan yang pertama dalam mencari istri adalah satu, mencari istri yang cantik. Itu kesalahan pertama. Gimana mau menjadi ibu sebagai pembimbing? Ya kan? Pertama kali dia sudah salah dalam memilih. Ya kan? Di antaranya apa? Di antara mafsadah mencari istri yang cantik, enggak tenang ketika ditinggal. Jangan-jangan diambil orang itu istri itu. Loh ya. Belajar gak khusyuk, mau thalabul ilm gak khusyuk, angan bojone wae. Wah, ini permasalahan ini kan. Bisa masuknya ini? Masuk. Ya udah masuk. Jadi khulasannya yang namanya mubah itu ditinjau zat la yusaf dhammun wala madhum. Tapi bi'tibaril wasilah bisa haram, bisa disyariatkan dan bisa dilarang. Ini ikhwan, ini kaidah, ini muter-muter banyak ipol dan antum bisa pahami di sini ya. Dan ingat ini harus asalnya mubah. Tidak boleh haram dan wajib. Mafhum? Sebab kalau nggak paham ini salah kaprah nanti. Pernah saya nikah salah satu orang yang mondoknya lama terkait dengan rokok. Loh, rokok itu iso wajib, iso sunnah, iso haram, iso ini. Bingung aku. Wajib. Saya tanya, tolong contohkan rokok itu iso jadi wajib. Yaitu ketika dia sholat. Ketika rokokan dhisik, sholat tidak tenang. Maka rokok iki iso hukumnya wajib. Wis, aku balik takon. Aku ya ora iso sholat khusyuk kalau enggak zina dhisik. Kalau enggak zina dulu, saya enggak bisa khusyuk. Apakah zina hukumnya haram? Hukumnya wajib berzina? Ya enggak. Lah bedane opo? Itu kan. Lah, jadi itu mainnya, Pak. Maka ingat, wasilah la ahkamul maqasid atau kaidah tadi itu harus zatnya mubah. Zatnya mubah. Mafhum? Bukan haram, itu sudah diwajib. Makruh sudah diwajib. Iku pipih kok jaimu. Ora. Haram, makruh. Ora iso berubah kecuali nanti ada darurat atau itu. Tapi yang namanya kaidah wasail la ahkamul maqasid itu harus zatnya mubah. Baru bisa diwasilah ilal ghayah haram atau tidak. Qala musannifu rahimallahu taala wa idza waradal amru apabila telah datang perintah
fil kitabi, di dalam Al-Quran, was sunnati, dan sunnah. Fal aslu, kaidah asal, annahu, bahwasanya perintah tadi itu lil wujubi, berfaedah wajib. Ini maksud pembahasan kaidah baru. Kalau antum baca di Al-Quran atau di Sunnah, dan itu lafadznya perintah, maka itu hukum asalnya berfaedah apa? Berfaedah wajib. Berfaedah wajib. Jelas? Itu harus antum pegangi dulu. Pokoknya Al-Quran atau Sunnah, ketika dia datang dengan lafaz perintah atau dengan makna perintah, maka itu hukumnya wajib. Alasannya, yaqulullah azza wa jalla, harus dihafal di sini. Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ang tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hafal enggak ini ayat? Harus dihafal ini. Harus dihafal. Ingat loh, karena ini pokok dalam pembahasan. Nanti antum muter-muter di kitab mana saja masalah usul, nemu ini ayat. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ingat ini. Falyahdhar, hati-hatilah. Alladzina yukhalifuna, orang-orang yang menyelisihi. Hati-hatilah orang-orang menyelisihi. Menyelisihi apa? An amrihi, an amrihi, dari perintahnya Rasul. Nah, berarti yang disuruh hati-hati adalah perintahnya Rasul. Berarti karena kita disuruh hati-hati dari perintahnya Rasul, Allah ancam angtusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Gak mungkin Allah sampai mengancam dengan dua perkara, fitnah dan azabun alim, kecuali pasti perintahnya itu berfaedah wajib. Ya kan? Maksudnya ini, kalau ada kata perkara sunnah, gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengancam yang demikian itu. Jelas ini kan? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ingat ini an amri, yang menyelisih perintah. Maka Allah ancam bagi yang menyelisih perintah dengan dua ancaman, fitnah atau adzabun alim. Gak mungkin adanya ancaman semisal ini kecuali karena perkara perintah itu hukumnya wajib. Cara istidlalnya paham ini enggak? Paham? Coba ulang. Anta ulang enggak? Jenengan, ayo. Kok bisa ini ayat dipakai dalil asal perintah berfaedah wajib? Ancaman kepada siapa? Adanya ancaman ini pasti perintahnya itu berfaedah wajib. Kalau perkara sunnah, nggak ono ancaman, wong sunnah kok ono ancaman. Lihat definisi kita. Apa definisi sunnah? Dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan, nggak ada masalah kan? Ingat definisi itu. Maka ini kita ambil, nggak mungkin kalau itu perkara sunnah sampai diancam, nggak mungkin. Maka adanya ancaman ini pasti yang namanya wajib itu, yang namanya perintah itu hukumi wajib. Jelas? Dihafal ayatnya loh yo, dihafal ayatnya. Nah, kita pulang pada sanggup iki. Al-asl fil amrit fil wujud namun ya kawan. Kedua dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam.
laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Laula, andai kata bukan karena asyqa memberatkan kepada umatku. Perhatikan ini, andai kata bukan karena memberatkan kepadaku, la amartuhum, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk siwak. Berarti hukum asal siwak itu hukumnya apa? Wajib. Karena memberatkan kepada mereka, hukumnya apa? Sunnah. Maka ini dalil asal perintah itu berfaedah wajib. Tapi dalam bab siwak dipalingkan dengan masyaqah, keberatan. Maka menjadilah awalnya wajib menjadi sunnah. Mafhum? Jelas. Jadi andai kata tidak masyaqah kepada mereka, tentu hukumnya apa? Wajib. Jelas. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Sudah bisa difahami? Udah, jelas? Jelas Pak ya? Jelas? Loh, jelas gak? Saya guru jelas ngomong lo ya. Nah, kalau nggak jelas ngomong jelas gak oleh lo. Nah, selanjutnya kalau gitu kita harus belajar dulu apa definisi amr. Kalau udah selesai, kita harus belajar dulu apa definisi al-amru. Kita akan paham kaidahnya kan ya. Sekarang apa al-amru? Di dalam ilmu ini ada 3 lafaz. Ada amrun, ada iltimasun, dan ada du'aun. Ini balaghahnya. Ingat-ingat. 1, apa namanya? Ada amrun. 2, iltimasun. Yang nomor 3 apa? Doa. Sama-sama perintah. Dibedakan dari siapa yang memerintah. Kalau yang memerintah dari atas ke bawah, itu jenenge apa? Amrun. Kalau dari bawah ke atas, namanya doa. Kalau sederajat namanya apa? Iltimas. Paham ini? Kalau kita mengatakan, ya Allah, kasihlah aku rezeki ya Allah. Orang kok merintah Allah, sawangan nih perintah Allah. Sopo sampean merintah Allah, ditendang sampean. Sampean enggak selevel. Kalau kita minta sama Pak Presiden, Pak Presiden atau sama Panglima gitu kan, Pak Panglima kula nyuwun duite tolong ditahdir niku gitu. Contoh niku. Lah iku dudu perintah, Pak. Nyuwun namanya, doa, minta. Jelas ini? Kalau dari atas Panglima ke bawah, perintah iki harus dilakukan. Itu perintah. Cuma lihat, perhatikan di sini. Di dalam ilmu usul fikih yang namanya amrun itu thalabul fi'li ala wajhil isti'la. Ada yang mengatakan thalabul fi'li ala wajhil uluwi. Maksudnya yang namanya perintah thalabul fi'li, tuntutan perintah itu ala wajhil ulu, ayat dari atas ke bawah. Itu namanya al-ulu. Kedua, ala wajhil isti'la. Bedakan ulu dengan isti'la. Tolong ikhwan sedikit. Ini enggak sekedar memahamkan mana al-amru. Bedakan ya. Tahu kan tulisannya kan? Al-ulu sama isti'la. Bisa dibayangkan kata-kata ini enggak? Bisa? Nah, kalau ala wajil ulu thalabul fi'li, tuntutan perintah, ala wajil uluwi, dari atas ke bawah. Kalau isti'la tuntutan perintah dari bawah, dari atas ke bawah dengan 2 keadaan.
ala wajhil haqiqah dan ala wajhil majaz. Ala wajhil haqiqah memang secara hakikatnya dia itu di atas. Yes. Ala wajhil majaz dia itu orang bawah. Awalnya bawah. Tapi lagi ngamuk nggo pedang. Datang bos, sampean kate gak ngai aku duit tak siget, tak celurit kon. Nah. Maka di sini ala sabilil majaz. Awalnya dia anak buah, tapi kadung ngamuk, marah, bawa celurit, ya kan? Kemudian kalau nggak dikasih kamu tak celurit kamu. Maka ini dia sekedudukan orang atas yang awalnya dia bawa, maka dia menempati kedudukan atas. Itulah ala wajil isti'la. Dan ini definisi yang paling bagus. Paham? Jelas ini. Jadi ingat, definisi ada dua. Apa al-amru? Tolabul fi'li, tuntutan untuk dilakukan ala wajil uluwi. Ala wajil uluwi, ayat dari atas ke bawah. Enggak ada masalah kan? Ala wajil haqiqah, itu kalau uluwi. Yang kedua, tolabul fi'li ala wajil isti'la, mencakup dua. Ala wajil haqiqah, yang dia hakikatnya orang atas ke bawah. Yang kedua ala sabilil majaz, dia dari bawah tapi naik ke atas. Paham ya kawan? Jadi ojo diremehno yo. Iku wong cilik pasti perintah doa oga. Kalau kadung ngamuk kan, kadung ngamuk itu bisa jadi al-amru wa, bisa wajib itu. Kalau enggak mati taruhannya. Nah, jadi dipahami gitu ya. Jadi anak buah ya anak buah. Kadung ngamuk di atas panglima nanti itu. Iya. Nah, jelas? Mudeng ya, Pak? Ayo lanjut. Illa biqarinatin tasrifuhu ilan nadbi. Kecuali ada qarina. Qarina itu bahasa balaghah. Qarina itu bahasa balaghah. Bahasa usul fikihnya dalil. Kecuali ada dalil tasrifuhu, memalingkan ilan nadab ke sunnah. Ke sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini perintah berfaedah sunnah, antum kejar. Antum ngomong sunnah itu mana dalil yang memalingkan? Kalau gitu nggak bisa, ya kan. Contoh tahiyatul masjid, ya kan? Ono dua pendapat rame kan? Ono sing wajib, ono sing sunnah. Dan saya tulis di buku saya Dakhirah Nafisah tentang masalah sholat sunnah, dan saya condong pendapat yang mengatakan sunnah. Berbeda dengan pendapat Syekhina Mubil rahimahullah, tapi ya masing-masing memiliki dalil dan ulamanya banyak ya kan, dan jumhur berpendapat itu adalah sunnah. Antum harus kejar saya. Lu kok Ustaz ngomong sunnah itu didalili? Kok idai kan wajib kan ya? Ya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Orang le duduk iku hatta yusalliya rakataini, sampai sholat 2 rakaat. Ada sahabat masuk ya, kata kum sholli kan? Kok iso dikatakan sunnah? Atau kejar. Mana dalilnya? Itu mana usul fikih. Ilmiah namanya itu. Mana Ustaz? Ya, kalau gak Ustaz, Syekh atau Fadilatul Syekh atau Fadilatul Ustaz atau Ustaz contohnya. Kan banyak macam kan? Ya kan? Tanya, mana dalil yang memalingkan? Ini lo kok bisa asalnya wajib, kok bisa sunnah? Gitu cara mainnya. Ya kan? Di antara dalil ada perbuatan sahabat, ikrar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi diem. Hadis Abi Waqid Al-Laisi indal Bukhari wa Muslim, tentang 3 orang datang ya kan di majelis Nabi alaihi salatu wassalam.
Yang satu duduk di mana? Di depan, satu di mana? Di belakang, satu pulang. Lihat cerita hadis ini. Apakah di dalam lafaz itu 3 orang itu didapati sholat? Orang. Zahiri ngono. Langsung duduk. Nah kan? Nabi alaihi salatu wasallam diam, enggak ada komentar. Maka ikrarnya sahabat, ikrarnya Nabi, hukumnya Allah. Sunnah kan perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan ikrar Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi diam kan? Nah, maka ini termasuk pemaling dari asal al-amr yufidul wujub menjadi apa? Sunnah. Gitu contoh ya. Atau setuju segala setuju enggak ada masalah. Enggak ada setuju enggak ada masalah. Cuma iki bagian contoh bahwasanya adanya perintah, kemudian ada dalil yang memalingkan. Gitu. Jelas? Jelas ya ini? Masih banyak contoh lain. Kayak Paul contohnya. Hah? Banyak sekali contohnya. Ini satu contoh doang. Jadi ini bahwasanya yang awalnya wajib salat tahiyatul masjid menjadi apa? Ayo, contoh lagi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh salat sunnah qobliyah maghrib. Apa Nabi? Sallu pintar lu ibu. Sallu. Terakhir liman syah. Fa kalimat liman syah apa itu? Pemahaman dari apa? Ayo menjadi sunnah. Contoh akikoh. Wah, akhir kan? Ono sing wajib, ono sing sunnah, ya kan? Dan hasil pembahasan yang saya akhir dari pembahasan saya condong hukumnya sunnah laisa wajib. Antum kalau kejar itu, kenapa ke sunnah? Ini oleh carane. Kenapa ke sunnah? Harus ada dalil yang memalingkan. Harus ada dalil yang memalingkannya. Kalau enggak, la tuqbal. Enggak diterima kalau enggak bisa. Apa dalilnya? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, man ahabba ayyang sika falyangsik. Sopo sing seneng untuk aku monggo akikoh. Dan termasuk alfaz pilihan. Itu kan sopo sing seneng. Termasuk alfadzul istihbab, hukum asal. Adapun nanti kalau keluar dari ini, man ahabba falyakfur, sopo sing seneng kufur, makufur, ini enggak masuk. Ini enggak masuk. Di sini itu adalah lil wa'id, ancaman. Babnya beda, jangan gabung ini enggak bisa. Harus orang tempat dewi. Gak iso ini lil wa'id, ini beda. Jadi enggak bisa dimasukkan dalam bab ini. Itu masuk faedahnya di sini. Alhamdulillah kita memilih ikhwan karena semuanya ada qawaid dan ada usulnya. Dan akan kita rasakan betapa lezatnya kan kalau memang dalam pembahasan itu ada usul fikihnya. Kalau enggak susah. Ya, kalau enggak susah. Makanya semangat, antum lu punya kemampuan ikhwan. Antum punya tinggal kemampuan dipecah sedikit nih lo. Bisa nanti itu ya, kemampuannya dipecah sedikit, dikasihkanlah waktu dikit untuk belajar. Nah, tapi insyaallah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.